Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fauzia Cayani, kelas 1B Pendidikan Matematika dengan NPM 221063105566. Di video ini saya akan membahas mengenai materi relasi dan fungsi. Sebelum mengetahui macam-macam relasi, kita harus mengetahui apa pengertian dari relasi itu. Relasi merupakan hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur. Relasi akan berkaitan dengan kekalian Kartesian yang kemarin sudah kita bahas. Pertama, kita akan membahas mengenai relasi biner. Relasi biner dinotasikan dengan R. Relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Dinotasikan dengan R subset A kali B. Jika A, B elemen R, maka notasinya ARB yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut dengan daerah hasil, range, atau kodomain dari R. Contoh yang pertama, misalkan himpunan A anggotanya ada 2, 3, 4, dan B 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan A, B elemen R, jika A habis membagi B, maka jumlah pasangan terurut yang mungkin yaitu kardinal dari A kali B sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Kenapa anggotanya ini? Karena kan tadi jika A habis membagi B. Nah, K-nya misalkan ini 2. 2 habis membagi 2. 2 habis membagi 4. 4 habis membagi 4. 2 habis membagi 8. 4 habis membagi 8. 3 habis membagi 9. Dan 3 habis membagi 15. Nah, kita bisa lihat bahwa R subset A kali B dan kardinal dari R itu 7. Kenapa 7? Nah, kardinal itu kan kemarin jumlah elemen di dalam himpunan kan. Jadi kita lihat jumlahnya, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relasi dapat disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan tabel. Kolom pertama menyatakan daerah asal, kolom kedua menyatakan daerah hasil. Kita ambil contoh satu yang tadi. Kolom yang pertama ini, kolom A itu merupakan daerah asalnya, dan kolom yang kedua itu, kolom B, dia menyatakan daerah hasil. Penyajian yang kedua yaitu dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A1, A2, seterusnya sampai AM, dan B sama dengan B1, B2, seterusnya hingga Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ. Yang dalam hal ini, MIJ sama dengan 1 jika AIBJ itu dihubungkan oleh R, dan 0 untuk AIBJ tidak dihubungkan oleh R. Relasi R pada contoh 1 tadi dapat dinyatakan dengan matriks. Matriksnya seperti ini, yang dalam hal ini A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, dan B1 sama dengan 2, B2 sama dengan 4, B3 sama dengan 8, B4 sama dengan 9, B5 sama dengan 15. Di sini kita lihat 1. 1 ini ada di posisi A1, B1. A1, B1 kan mereka dihubungkan, makanya hasilnya 1. Nah, untuk yang 0 ini, kita lihat dia ada di posisi A2, B1. A2-nya 3, B1-nya 2. Mereka tidak dihubungkan, maka hasilnya 0. Penyajian yang ketiga yaitu dengan graf berarah. Setiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, nama lainnya tuh simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arch yang arahnya ditunjukkan dengan panah. Jika
B elemen R atau dihubungkan, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau inisial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri, disebut dengan gelang atau kalang atau juga disebut dengan loop. Contohnya, misalkan R sama dengan A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, dan D, B adalah relasi himpunan A, B, C, dan D. Maka graf berarahnya dapat digambarkan seperti ini. Kita lihat dari yang ini, A dia balik ke A. Ini yang tadi dinamakan dengan gelang atau kalang. Lalu A ke B, dari A arahnya ke B. B ke A, dari B arahnya ke A, dan seterusnya seperti itu. Relasi itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifatnya dia refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, elemen R untuk setiap A elemen himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen himpunan A sedemikian hingga A, bukan elemen R. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semua bernilai 1, dan graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan dengan adanya gelang di setiap simpul. Contohnya, misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan relasi R yang di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R sama dengan 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, dan 4,4 ini bersifat refleksif. Kenapa? Karena terdapat elemen yang berbentuk A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Relasi R sama dengan 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, 4,4 tidak bersifat refleksif karena 3,3 bukan merupakan elemen dari R. Sifat yang kedua yaitu ada setangkup dan tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk semua A, B elemen himpunan A. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen himpunan A. Contohnya, misalkan A 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4 ini bersifat setangkup. Karena jika A, B elemen R, maka B, A juga elemen R. Di sini dibuktikan bahwa 1,2 dan 2,1 itu elemen R. Begitu juga 2,4 dan 4,2 itu elemen R. Yang kedua, relasi R 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak setangkup karena 2,3 elemen R tetapi 3,2 bukan elemen R. Kita lihat di sini kan nggak ada 3,2 ya. Yang ketiga, relasi R sama dengan 1,1, 2,2, 3,3. Tolak setangkup karena 1 sama dengan 1 dan 1,1 itu elemen R. 2,2 sama dengan 2 dan 2,2 elemen R. Dan 3 sama dengan 3 dan 3,3 elemen R. Perhatikan bahwa R juga setangkup. Yang keempat, relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,3 tolak setangkup karena 1,1 elemen R dan 1 sama dengan 1 dan 2,2 elemen R dan 2 sama dengan 2.
Yang kelima, relasi R sama dengan 1,1, 2,4, 3,3, 4,2 ini tidak tolak setangkup karena 2 tidak sama dengan 4, tetapi 2,4 dan 4,2 anggota R. Sifat relasi yang ketiga yaitu menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan B, C elemen R. Maka A, C elemen R untuk A, B, C elemen himpunan A. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Misalkan, kita ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3 ini bersifat menghantar. Yang kedua, R 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 ini bersifat tidak menghantar karena 2,4 dan 4,2 elemen R, tetapi 2,2 bukan merupakan elemen R. Begitu juga dengan 4,2 dan 2,3 elemen R, tetapi 4,3 bukan elemen R. Relasi R 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 jelas menghantar. Relasi R 1,2, 3,4 menghantar karena tidak ada A, B elemen R dan B, C elemen R, sehingga A, C elemen R. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R 4,5 selalu menghantar. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi. Definisinya, misalkan A dan B adalah himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan dengan notasi seperti ini yang artinya adalah F memetakan A ke B. A disebut dengan daerah asal atau domain dari F, dan B disebut dengan daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi yaitu pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan dari A dan A dinamakan prabayangan dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut dengan jelajah atau range dari F. Nah, perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B. Fungsi adalah relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B berarti bahwa jika A, B elemen F dan A, C elemen F, maka B sama dengan C. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, di antaranya yang pertama, himpunan pasangan terurut, seperti tadi pada relasi. Yang kedua, formula pengisian nilai. Contohnya, fx sama dengan 2x plus 10. Fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan 1 per x. Yang ketiga, kata-kata. Contoh, f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Yang keempat, kode program atau source code. Contohnya, fungsi menghitung nilai mutlak x. Contoh, relasi f dengan anggota 1,u, 2,v, dan 3,w dari A, 1, 2, 3, dan b, u, v, w adalah fungsi dari A ke B.
Di sini F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, dan F3 sama dengan W. Daerah asal dari F adalah A, dan daerah hasilnya yaitu B. Jelajah dari F adalah U, V, W, yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Contoh, relasi F 1, W, 2, U, 3, V dari A 1, 2, 3 ke B, U, V, W, dan X adalah fungsi satu ke satu. Tetapi relasi F 1, U, 2, U, 3, V dari A 1, 2, 3 ke B, U, V, W bukan fungsi satu ke satu karena F1 sama dengan F2 sama dengan U. Nah, berarti dia ada dua elemen himpunan yang memiliki bayangan yang sama. Maka, bukan merupakan fungsi satu ke satu. Yang kedua, misalkan F Z ke Z. Tentukan apakah Fx sama dengan X kuadrat plus 1 dan Fx sama dengan X min 1 merupakan fungsi satu ke satu. Kita selesaikan dengan dua penyelesaian. Yang pertama, untuk Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Ini bukan merupakan fungsi satu ke satu, karena ada dua X yang bernilai mutlak sama, tetapi tandanya berbeda nilai, fungsinya sama. Misalkan F2 sama dengan F min 2 sama dengan 5, padahal min 2 tidak sama dengan 2. Nah, coba kita masukin X ini dengan angka 2. 2 kuadrat plus 1 itu kan hasilnya 5. Minus 2 kuadrat plus 1 juga hasilnya 5. Nah, berarti kan nilainya sama. Padahal kedua bilangan itu minus 2 dan 2 itu tidak sama. Yang kedua, Fx sama dengan X min 1 adalah fungsi ke-1. Yang kedua, Fx sama dengan X min 1 adalah fungsi 1 ke 1. Karena untuk A tidak sama dengan B. Misal kita ganti X-nya dengan A. A min 1 tidak sama dengan B min 1. Contoh nih, kita masukin nih, A-nya itu 2. 2 min 1 itu kan 1. Nah, B-nya kita masukin min 2. Min 2 min 1 itu kan min 3. Berarti 1 tidak sama dengan min 3. Fungsi F dikatakan dipetakan pada atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Fungsi F dikatakan berkoresponden satu ke satu atau bijeksi jika ia fungsi satu ke satu dan juga merupakan fungsi pada. Jika F adalah fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan inverse atau balikan dari F. Balikan fungsi dilambangkan dengan F pangkat min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F inverse-nya atau inverse fungsinya B sama dengan A jika FA sama dengan B. Fungsi yang berkoresponden satu ke satu sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikan karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikan jika ia bukan fungsi yang berkoresponden satu ke satu karena fungsi balikannya atau fungsi inversenya tidak ada. Selanjutnya ada komposisi fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan FOG adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh FOGA sama dengan FGA. Contoh,
diberikan suatu fungsi G sama dengan 1, U, 2, U, dan 3, V, yang memetakan A sama dengan 1, 2, dan 3 ke B, U, V, dan W. Dan fungsi F sama dengan U, Y, V, X, dan W, Z, yang memetakan B, U, V, W ke C, X, Y, Z. Fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG 1, Y, 2, Y, dan 3, X. Contoh yang kedua, diberikan suatu fungsi fx sama dengan x-1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan FOG dan GOF dari fungsi tersebut. Penyelesaiannya, untuk menentukan FOG, ya, tadi kan rumus FOG itu FGX. Nah, berarti dapat dituliskan dengan F X kuadrat plus 1. Nah, yang X ini kan dia posisinya digantikan dengan yang GX. Berarti jadinya X kuadrat plus 1 min 1. Nah, berarti hasilnya X kuadrat. Yang kedua, GOFX. Rumusnya yaitu GFX dengan G ini X min 1. Berarti yang X kuadrat ini dimasukkan X min 1, jadinya X min 1 kuadrat plus 1. Maka hasilnya X kuadrat min 2X plus 2. Fungsi khusus. Fungsi floor dan ceiling. Yang pertama itu fungsi floor. X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, kalau fungsi ceiling itu menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Atau kita bisa simpulkan bahwa fungsi F membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling itu membulatkan X ke atas. Dengan contohnya, kita ambil nih, yang ini kan fungsi floor. 3,5. Kalau floor itu kan membulatkan ke bawah, berarti dia lebih kecil dari 3,5. Nah, itu 3 hasilnya. Untuk fungsi ceiling, dia itu membulatkan ke atas. 3,5 kita bulatkan ke atas, maka hasilnya adalah 4. Yang kedua, fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Atau A mod M sama dengan R, sehingga A sama dengan M dikalikan Q ditambah dengan R, dengan R itu berada di selang 0 hingga M. Dengan contoh seperti yang ditampilkan. Fungsi khusus. Yang ketiga yaitu fungsi faktorial, dilambangkan dengan n faktorial atau n dengan tanda seru. Itu hasil 1 jika n-nya sama dengan 0, dan 1 dikali 2 kali seterusnya dikali n-1 dikali n jika n-nya itu lebih besar dari 0. Yang keempat ada fungsi eksponensial, dilambangkan dengan a pangkat n, 1 jika n-nya itu 0, dan a dikali seterusnya dikali a itu jika n lebih besar dari 0. Yang kelima itu fungsi logaritmik. Y sama dengan a log x yang artinya x sama dengan a pangkat y. Yang keenam itu fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Contohnya kita pakai fungsi faktorial. N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali seterusnya dikali n-1 dikali n. Itu sama dengan n-1 faktorial dikali n. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.